Tuhanku satu yaitu Allah, tidak ada yang lain. Nah sekarang kata kamu Tuhanmu itu tuh yang kelihatan adalah Bapa, yang tidak kelihatan Bapa, yang kelihatan adalah Yesus. Itu di mana pengakuan Yesus kayak gitu? Coba. Kejadian 1 ayat 1 26 1 Coba baca. Yohanes 1 ayat 10 sampai 14. Oke, berarti ada dua ya. Tuhan beda dengan Tuhannya Yesus. Satu. Sama. Oke, kalau satu Allah Bapa. Oke, kalau satu Allah Bapa atau Yesus? Sama semua, Pak Ustadz. Iya, berarti dua berarti. Enggak, satu dong. Oke, kalau satu Bapa atau Yesus? Sama. Ya dua berarti. Kok dua? Jadi makanya Yesus atau Bapa? Satu. Dua-duanya sama. Ya satu itu misalnya sama, gini. Dua-dua. Oke, misalnya gini, Tata kamu punya teman berapa? Dua, Alfi dengan Handi. Ya dua sudah. Handi dan terus Alfi. Nah, kalau Tuhan jadi kalau dia punya dua nama, apakah itu menjadikan dua orang? Pakai data. Tuhanku, dengar Israel, Tuhan itu punya dua nama, yaitu aku dan Bapa. Di mana datanya? Kok jadi seperti itu? Ustadz. Ini Ustadz atau apa ini? Heran. Lo kok bingung? Kok gini. Jadi Ustadz, biar kamu pintar ya, tak ajarin. Yesus, Tuhanmu berapa? Satu. Siapa? Ya Allah Bapa. Tidak ada yang lain. Iya, gak ada. Oke, pinter. Nah sekarang Oten, Tuhanmu berapa? Jawab, ayo. Tuhan saya satu, Pak Ustadz. Nah, namanya yang kami kenal dengan dua nama. Namanya. Jangan kemana-mana. Satu itu siapa? Kalau Yesus kan Allah Bapa doang. Kalau Kristen satu itu siapa? Nah bingung ya. Berarti lebih pintar Yesus daripada Kristen ini. Yesus kalau ditanya lancar dia. Tadi Ustadz nggak mau saya masuk loh menganalogikan. Ini Ustadz yang masuk. Tadi Ustadz tak bisa membuktikan bentuk. Saya belum masuk kemana-mana. Kalau kamu nanya bentuk kan sudah aku jawab pakai 2-3 data tadi. Perjanjian lama. Tapi kan nggak menjelaskan bentuk itu. Nah iya makanya satu-satu. Kita bahas satu-satu dulu tentang ketuhanan. Kalau kamu nanya ke saya, coba kamu nanya apa saja. Tak jawab pakai perjanjian lama, perjanjian baru, Al-Quran. Coba nanya pertanyaan saya aja nggak bisa Ustadz jawab. Apa pertanyaan kamu? Bentuknya seperti apa? Oke, bentuknya tidak berbentuk dengan apapun, tidak serupa dengan apapun. Asy-Syura ayat 11, Keluaran 9. Jawaban apa itu Pak Ustadz? Tidak serupa dengan apapun. Berarti nggak berbentuk. Sekarang pertanyaan kamu tak kembalikan ke kamu. Tuhanmu seperti apa? Kalau nanti kamu punya contoh seperti makhluk, berarti beda Tuhanmu dengan Tuhannya perjanjian lama, perjanjian baru. Sama dong. Oke, Tuhan perjanjian baru tidak serupa dengan apapun. Kalau Tuhanmu? Tuhan perjanjian baru dan perjanjian lama Pak Ustadz sama. Tidak berbeda. Oke. Kalau sama berarti tidak berwujud apa-apa ya? Berbentuk dong. Oke, silakan pakai data. Kejadian 1:26. Ya coba gimana bacanya? Nah, saya baca Pak Ustadz. Silakan. Nah, gitu dong. Biar enak. Dan Elohim berfirman, marilah kita membuat manusia dalam citra kita menurut rupa kita. Oke. Dan biarlah mereka. Oke. Sekarang saya tanya, berarti Allah itu punya titik. Kok jadi kesana? Ini Ustadz ini rupa kita. Ustadz ini pertanyaannya jangan suka kali titik Pak Ustadz jangan bilang Allah, Elohim aja dia. Elohim Tuhannya dia. Ya, berarti Elohim itu kan gini ya. Mari kita menciptakan manusia seperti kita. Oke, manusia berarti Elohim itu manusia seperti kita ini. Kita kan punya titik. Nah, Elohim punya apa masalahnya di situ? Enggak jawab aja, berarti punya juga Elohim. Kok pertanyaannya jadi pertanyaan apa? Jangan serupa dengan jangan kita. Ini loh. Hati-hati loh. Pertanyaannya nanti jadi lari kemana-mana. Ya enggak gini, berarti sama apa enggak dengan kita Elohim itu? Hah? Rupa dan gambarnya sama dengan iya, rupa kita, gambar kita kan kita kan ibaratkan foto kan. Iya sama dengan kita kan? Betul, rupa dan gambarnya sama. Oke, kalau kita kan punya semua anggota nih ya.
Apakah Elohim juga punya juga semua seperti kita gitu? Tidak dijelaskan di Alkitab, Pak Loh, berarti Ustaz. nggak sama. Makanya yang benar itu keluar. Rupa dan gambarnya sama, Pak Ustaz. Makanya kalau kamu tidak berani jawab, berarti benar Keluaran 9:14 Yesaya 40. Tidak ada yang seperti aku. Itu yang benar. Nah, kalau kamu mengatakan sama, ya sudah, ketika tuh kita ini punya segalanya, punya kotoran apa, punya pantat semuanya, berarti Elohim punya dong. Kenapa kamu tidak berani jawab? Kamu sendiri yang menyamakan. Bukan nggak berani, Pak Ustadz, karena Ya, tak ada sudah. dijelaskan di Alkitab yang seperti itu. Kita kan sesuai data. Ya, berarti tidak sama. Kenapa kamu tidak pakai Keluaran 9:14, Yesaya 40:18? Kan datanya Tidak ada, Pak Ustadz. Hah? Saya kan nggak menghayal, datanya ada. Ya kan saya juga punya data. Tidak ada Makanya yang buktikan bentuknya. ya makanya tidak ada yang seperti aku. Berarti nggak Keluaran berbentuk, 9:14. atau nggak berbentuk, atau nggak ada, atau gimana? Iya lah, buktinya mana datanya kalau ada? Berarti nggak ada ya? Iya, bukan tidak serupa dengan apapun. Loh, datanya ada, ini datanya. Ada 2 data di sini. Oke Tidak lah, ada. Pak Kamu Ustadz, ini mau oke lah, diskusi Pak apa Ustadz. enggak sih? Gue turunin aja bro. Kamu ini nggak ngerti-ngerti loh bahasa Indonesia. Itu loh. Pertanyaan Kamu ini jelas kurang loh, Pak. ajar. Udah kau ke neraka kau. Ke neraka aja kau. Ah. Kagak ada habis-habisnya. Ya udah Diskusi kok gitu amat. Udah dijelasin nih. Udah dijelasin. Bukan berarti itu tidak bisa dilihat, berarti tidak ada. Banyak kok barang. Jangan kan sang pencipta ya. Benda aja. Ada yang tidak bisa dilihat itu, tapi ada. Ada nggak yang pernah melihat air di bawah kita ini 7 susun dari bawah tanah? Anda pernah melihat air itu di bawah? Nggak pernah ada yang melihat. Tapi ada atau air di bawah? Ada. Lama-lama kalau kau ada di depan, gue kentutin loh, bener. Nyebelin banget gitu loh. Nggak ada sekali bahasa Indonesianya. Coba Otan yang punya ilmu lah ya. Atau gini aja, yang tidak ngerti apa-apa, ada apa-apa naik, bertanya saja. Karena Ada nih Ustaz Kristen Tata. itu- Hmm? Coba izin Ustaz Tata, Bang Eros. Muslim apa Kristen Bang Eros? Muslim bang. Oh iya, Assalamualaikum ya Bang. Gimana Bang? Waalaikumsalam. Ini bahas apa ini bang? Hah? Bahas apa ini bang? Bahas sahur. Oke. Tadi kan bahas tentang Yesus ya. Iya. Kenapa Bang? Berarti ada yang ini dong, orang Kristen ini. Nggak ada. Belum ada Bang. Abang ini nyasar ini. Eros ini agamanya apa, Ros? Apa? Agamamu apa? Islam. Ah? Islam. Islam. Terus mau diskusi sama orang Kristen. Tadi kan ada yang orang Kristen itu tadi. Nah, di sini udah cukup bang. Ini udah ada Ustadz Tata, ada saya. Udah cukup kayaknya bang. Gimana bang? Iya iya. Enggak, kalau Kedua- mungkin penasaran mau dialog dengan Kristen mungkin Bang. Mau dialog tak? Nanti sama Ferry dicarikan naik 1. Mungkin abang, saya mau dialog juga, penasaran mungkin gitu. Bang Prabu, Muslim Kristen Bang Prabu. Halo, Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Iya Bang Prabu gimana? Selam. Oh iya, gimana Bang? Ada yang mau disampaikan? Oh, enggak ada, udah lari tadi Otennya. Oh iya. Nah, aku izin turun Bang ya. Iya, oke, yuk, siap. Iya, makasih Bang. Assalamualaikum. Salam. Oke, jadi gini ya, jangan gini loh, yang Muslim kalau naik, mana tadi otennya? Seakan-akan kan mau dialog, enggak apa-apa. Karena begini loh, kalau cuma mau nanya, Bang Andi itu sulit banget jawabannya kalau ditanya, kalau bertanya. Ini Oten Jadi Ustaz Tata. kalau cuma naik mau dialog, enggak apa-apa. Mana tadi otennya? Ini Oten Ustaz Ini- Tata. Ando anak domba.
Oke, saya terangkan masalah Tuhan umat Kristen ya. Oke. Coba. Karena sama Ustaz Atta topiknya begini. Buktikan dengerin jangan dulu. Anda oh moderator ya. atau tidak? Inilah susahnya kau, dengerin dulu. Habis ini kau ngomong lah. Jadi nggak lari-lari dari topik. Anda berdua sama Ustaz Atta. Kalau melenceng dari topik, saya masuk sebagai moderatorin. Topiknya adalah sebutkan nama Tuhan masing-masing pakai data. Silakan. Oke, saya terangkan ya di kitab Taurat ya. Kok diturunin? Pertanyaannya itu begini, berapakah Tuhanmu, siapa namanya, datanya mana? Silakan. Ya, bahasa Indonesia ya. Tuhanmu ada berapa, namanya siapa, datanya mana? Silakan. Jadi begini, tolong Gor, jangan di-mute dong. Saya begini ya, di Taurat itu Keluaran 36 Tuhannya Musa Saya nggak bilang pertanyaannya siapa namanya Tuhannya Musa. Tuhanmu. Tuhanmu. Kau nih. Nah, kalau kau ada di sini, kau siram kau punya rem. Bener. Pertanyaannya itu Tuhanmu berapa? Namanya siapa? Datanya mana? Coba saya Ustaz Tata pertanyaan sama Ustaz. Tuhan Ustaz Tata berapa? Namanya siapa? Datanya mana? Silakan Ustaz. Tuhanku satu, qul huwallahu ahad, namanya Allah, bismillahirrahmanirrahim. Dengan menyebut nama Allah, ya udah itu. Tuh. Dia tadi jawab Tuhannya Musa. Yang nanya Tuhannya Musa siapa? Makanya kalau naik di sini syarat itu harus pandai bahasa Indonesia itu loh. Astagfirullah. Ya udah naikin lagi Anda itu loh. Naikin. Baiklah saya terangkan Tuhannya Nabi Musa. Ya minta menerangkan Tuhannya Nabi Musa siapa? Nah Anda dengerin. Tuhanmu berapa? Namanya siapa? Datanya mana? Silakan. Sekarang begini ya, saya terangkan dulu, jangan begitu caranya. Ya, di Matius 22 ayat 32 berkata, tunggu dulu. Yesus berkata, Akulah Tuhan Abraham, Allah Ishak, Allah Yakub. Kalau kita naik ke Taurat, Keluaran 36, Tuhannya Musa berkata, saya nggak nanya Tuhannya Akulah Musa. Allah Abraham, Allah Ishak, dan Yakub. Siapa berapa Tuhanmu? Siapa nama Tuhanmu? Datanya Al-Quran mana? datang belakangan. Coba bikin sambungnya ke Tuhannya Musa. Ya udahlah, kau di bawah aja ngetik lah. Kau ngetik aja di bawah, terangin seterang-terangnya di bawah dengan ketikan. Ditanya apa, jawab apa. Ando, kalau kau ada di dekatku, Ando ku traktir kau kopi 5 ember. Bener, mandi lalu kopi. Ditanya apa, jawab apa. Ya minta nerangin Tuhannya Nabi Musa siapa. Tuh ada yang baru naik, silakan. Turun. Ada aja ini orang ini bahasa Indonesia yang nggak ada. Udah sampai 3 kali Bang Andi ngomong. Nggak paham dia. Tuhanmu berapa? Namanya siapa Tuhanmu? Datanya mana? Jawabannya apa coba? Oh, saya menerangkan dulu Tuhannya Nabi Musa karena tidak ada apa sih? Ini ada yang baru naik, Per. Silakan tuh, Per. Iya. Assalamualaikum Ustadz Abuya. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Kak Isna, selamat malam. Muslim Kristen Kak. Kak Isna. Oh nggak ada suaranya, aku izin turunin Izin ya, para guru HPR izin sebentar. Saya nggak lama kok, paling di atas cuma 2 menit lah. Iwan Siap, Pullah siap. ya, saya ini izin dibantu di follow dulu ya. Akun saya habis 3-3-nya kena tombak, saudara. Bantu di follow Iwan Villa ya. Silahkan sebelum saya turun biar ada slot buat Oten ya. Di atas aja nggak apa-apa Terima kasih Abuya. banyak Iwan Villa yang sudah Ini akan bantu baru follow. Ustadz Abuya nih yang 3 ke Bennett soalnya dia kemarin. 2 hari 3 akun habis. Barakallah Iwan Villa. Silakan dilanjut ya. 2 menit lah insyaallah. Buya jangan menghujat Buya. Buya ini. Saya lebih parah. 3 hari saya nih 5 drum minyak rem habis. Tapi ngeri loh, Deng. Saya lihat kumal-kumal besar pada kena tombak.
Ya, yang ini komal-komal kecil semua. Saya juga kemarin 2. Oh, akun yang besar-besar semua kemarin 2 langsung. Titik-titik. Harus hati-hati si Karen itu, aduh, harus hati-hati. Ini ada Kamu bang, kesayangannya Abu ya ini Karen. oh bahaya, si Karen, bener. Komal Ustadz Arif gara-gara dia kan, Komal saya juga Saya gara-gara udah dia. bilang kemarin itu si Karen. Dia kan diskusi keras-kerasan sama Kristen. Saya moderatorin. Tolonglah sesama Kristen saling menghormati. Keluarkanlah bahasa-bahasa satir. Tapi tetap aja begitu. Terus host yang diem aja gitu loh. Host itu fungsinya untuk menetralkan, bukan untuk meramaikan. Kalau mau akun Komal itu bertahan ya kalau ada kayak gitu kick 1. Peringatkan dia, tolonglah saling menghormati, tolong pakai bahasa. Kita ini ada timur, kita bahasa Indonesia. Jangan saling mengeluarkan kata-kata tidak pantas, nggak enak didengar. Nah, dibiarkan ya. Selesai sudah kok akun kan. Karena TikTok itu ada ininya, ada batasnya begitu. Gitu kira-kira. Dan juga saya kemarin tidak sengaja ya, saya pas scroll ada si Karen di Komal Kristen. Dan ternyata ya kita benar-benar harus hati-hati sekarang. Jadi si Karen ini ketika bersama mereka itu kayak ada tujuan gitu kan, naik ke komal-komal besar. Dan memang ya bukan suudon ya, tapi memang banyak komal besar yang gara-gara dia rungkad gitu kan. Terus dia kayak tetap ya namanya Kristen lah, di Komal Kristen ya seolah-olah Ya menjadikan Islam itu juga. Bang Abu ya, intinya kan on cam, tidak pakai baju, terus mukanya diedit-edit kayak gitu, itu kan nggak bagus. Saya tegur itu loh, on cam jangan dong kayak gitu. Tolonglah pakai bahasa-bahasa santun. Tetap nggak mau, kenapa nggak diturunkan? Nah itu, nah saya jangan karena ingin rame, akhirnya kan Komal akun jadi apa namanya ya? Jadi di apa sih namanya Kak Komal itu? Benar. Jadi korban gitu. Halo. Iya, Iya. Bang Beok, malam. Muslim Kristen, Bang. Muslim. Oh, Muslim. Gimana, Bang? Bunda Maryam kan lahirin Yesus ya. Apa? Kenapa diturunin? Biarin. Naikin lagi. Iya. Ada yang salah tadi. Ada yang salah tadi itu omongan dia. Iya. Nih Bang Deviat, Muslim Kristen Bang Deviat. Wah, ngorok dia. Apa PP kenapa? Coba ngomong ada apa? Muslim juga kasih Ya, halo, kesempatan. halo. Iya, kenapa? Muslim. Iya, kenapa? Ini buat pertanyaan Kristen ya. Bunda Maryam kan lahirin Yesus ya. Bukan. Salah. Anaknya Bunda Maryam itu namanya Yesua Mesia atau Nabi Isa alaihissalam, bukan Yesus. Lanjut. Apa lagi? Udah. Ya udah, cukup ya. Ya cukup. Belajar lagi, dengerin dulu. Jangan naik ke Komal Kristen ya. Dengerin dulu, catat. Iya, Oke. siap. Oke, makasih ya. Oke. Oke, ucapkan salam dong. Assalamualaikum. Coba mana ya nggak begitu dong. Ya lengkap. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Artinya apa itu? Belum tahu sih. Oh, astagfirullahaladzim. Seorang muslim kok nggak tahu arti salam. Itu doa loh itu. Baru anak kecil. Umur berapa? Umur berapa? 14. Oh ya udah turun dulu, belum cukup umur. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Semoga keselamatan doa terhadap kamu. Itu doanya begitu. Ya, lanjut. Iya, buat teman-teman yang di bawah ini kan Ustadz Tata juga akun baru nih, Ustadz Abuya akun baru, minta tolong di follow-follownya teman-teman ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Bang Atip. Iya, gimana Bang Atip?
Ya, saya mau bertanya ke Ustadz Dahta. Iya, silakan Bang, silakan. Begini, saya pernah mendengar tentang riwayat Nabi Musa yang minta hujan, terus tidak dikabulkan dahulu oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan dia minta bantuan, istilahnya disuruh Ya, kepada Bal'am itu. minta bantuan kepada orang lain, bahkan disebutkan non muslim. Itu riwayatnya diambil dari mana itu Pak Ustadz? Mohon keterangannya. Ya ada itu hadis, ada kisah itu Israiliyat ya. Jadi bukan non muslim, enggak. Bal'am itu orang yang taat sebenarnya, diberi keistimewaan oleh Allah. Tapi karena digunakan untuk membantu orang kafir, akhirnya oleh Allah kan lidahnya itu langsung dihukum kan, keluar kayak guk-guk gitu. Itu kesalahannya Bal'am, itu membantu orang kafir supaya Musa ini hancurlah dengan kaumnya. Minta doa-doa itu, diberi keistimewaan tapi disalahgunakan gitu loh. Yang pernah saya baca itu riwayat Nabi Musa meminta hujan. Itu Nabi Musa bermunajat bersama-sama mengumpulkan umatnya di tanah lapang. Nabi Musa minta doa adanya hujan, tapi Allah menjawab, wahai Musa, hujan tidak akan turun kepada kalian karena di antara Bani Israel ada seorang yang bermaksiat kepadaku selama 40 tahun. Nabi Musa bertanya, apakah yang harus dilakukan? Ahli maksiat itu, ya itu segera bertobat. Jadi tidak bertobat ya tidak turun hujan. Itu kira-kira kisahnya, bro. Iya. Berarti istilahnya ada riwayat yang diambil dari ada dalilnya begitu ya, bukan mengada-ada itu ya. Iya, ada dong. Oke. Ya terima kasih lah atas pencerahannya untuk semuanya. Dalam suatu kampung itu biasa kena musibah. Ya, di situ tidak mengenal apakah orang beriman atau orang bermaksiat, ya semua kena. Makanya di dalam satu kampung itu harus ada suara azan terdengar. Jangan sampai tidak ada masjid, tidak ada musola mengumandangkan azan tiap hari. Begitu kira-kira Bang ya. Oke? Iya, tapi saya agak canggungnya supaya saya pernah lihat di scroll dari TikTok ya. Dikatakan bahwa orang yang membantu Nabi Isa berdoa itu orang kafir. Apa betul? Ada itu. Enggak ada, bagaimana orang kafir bisa berdoa? Kafir itu menutup, menanam, tidak mengakui adanya Sang Pencipta kok. Gimana orang kafir berdoa? Ya makanya gimana logisnya Bang, saya orang sebagai kafir muslim berdoa? Bang, gimana logisnya orang kafir berdoa? Kafir ya kafir. Gimana sih Bang ini? Udah ya Iya, Bang? makanya saya mau keterangan yang sebetulnya gitu, jangan sampai kita istilahnya kena hasutan gitu sebagai muslim gitu Pak. Udah cukup Bang, jangan mau dihasut ya Bang ya. Iya. Ya, selamat malam. Oke. Oke, Ya, cukup. terima kasih, saya turun ya. Yuk. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Malam Basri, silakan. Ya, Muslim Kristen Bang Basri. saya Kristen, Bang. Kenapa Mas Kristen? Hah? Ada yang mau disampaikan Bang, silakan. Pak Basri. Iya, saya kan suka baca Al-Quran juga, baca Alkitab juga. Tapi di Al-Quran itu kenapa ceritanya banyak yang berbeda begitu? Apanya yang berbeda Bang? Iya, kayak kalau di Alkitab kan Abraham nggak pernah dibakar sama api gitu kan, karena dia disuruh menyembah berhala. Yang dibakar api kalau di dalam Alkitab itu ada di kitab Daniel, Bang. Kamu nanya, iya kan ada kan. Bang Billy tahu kok cerita itu ada. Oh, beda-beda gitu ya. Karena kamu banyaknya gini tuh ya. Banyak kisah-kisah yang di Al-Quran itu kamu cari di Taurat yang Bible yang sekarang ya gak ada. Tapi orang Yahudi tahu cerita itu. Di Talmud ada, kata Bang Jibril, di Talmud ada. Iya. Bang Jibril di bawah ada. Karena kamu tahunya cuma kejadian, keluaran, Nah, ulangan. kalau di Talmud kan itu menurut pendeta Bambang Nursena itu kan karena salah terjemahan. Kan Abraham dipanggil dari Ur Kasdim. Jadi Oh, jadi wilayah menurut Irak di bawah. kamu Bible banyak salah terjemah ya?
Bukan, itu kan di Talmudnya. Di Talmud ada salah Terus apa terjemahan. hubungannya Kristen dengan Talmud kira-kira ya? Ya nggak ada hubungannya bang. Itu kan Ya udah nggak usah Talmud kan dibahas. ini. Nggak ada. Jadi Kristen itu nggak ada hubungannya loh dengan kitab orang, kan gitu. Eh, sejarahnya kan dari Kristen itu. Enggak, sejarahnya saya mau dari- nanya Pak Basri, apa hubungannya kitab Yahudi dengan Kristen? Apa hubungannya kira-kira? Itu kan Yesus kan waktu dia itu kan dia nyuruh murid-muridnya untuk mengumpulkan semua. Silakan Pak Jibril masuk. Karena dia kan mau menggenapi nubuat-nubuat yang tentang dirinya di dalam kitab-kitab yang sama gitu. Waalaikumsalam warahmatullahi Para guru saya izin ya. Terima kasih banyak Ahi Peri semuanya, dilanjut abangku Bang Jibril semuanya ya. Kemana Bu ya? Ini saya sebenarnya lagi buka koma juga pakai akun yang sangat kecil ya, tapi saya minta follower doang. Terima kasih banyak ya Iwan Pila yang sudah bantu follow. Assalamualaikum warahmatullahi Waduh, Abuya saya datang langsung kabur. Lanjut abang, lanjut. Tadi dia Pak. Terangin dulu Pak Jibril, itu Talmud apa sih hubungannya dengan Kristen itu? Silakan Pak Jibril. Abang tahu Talmud apa nggak bang? Kalau Talmud itu kan kitab-kitab kayak kita apa ya, kita tafsir dari imam-imam Yahudi lah, atau kepala-kepala agama Yahudi lah. Kalau Midras abang tahu apa Midras? Midrash saya nggak tahu itu. Jadi diceritakan, jadi kalau agama Samawi bang, agama Samawi ini selalu ada kitab sucinya tuh selalu ada supportnya dengan hafalan-hafalannya. Iya. Nah kalau kaum pagan itu nggak ada memang, kalau apa namanya penyembah dewa Brahmana itu memang dia kitab suci doang, scripture doang, nggak ada hafalan, nggak ada ininya. Nah di sini diceritakan ini dari The Torah ya. Abang tahu The Torah nggak? Orang apa itu? Yang saya tahu Taurat ada. Ya dalam bahasa Inggris itu tuh di Torah, The Torah. Nah di sini Genesis Rabah 38:11 dibilang he took him, Abraham gave him over the Nimrod, ini Raja Namrud, said to him, let us worship the fire, said to him, should not worship the water which extinguished, dan seterusnya. Ini diceritain memang dilemparkan bang di api. Ya, kalau di Alkitab yang sampai ke Indonesia kan itu cuma adanya Daniel, Nabi Daniel. Kalau di kan ya Daniel termasuk Nabi juga lah. Nabi Daniel itu kan dia. Coba aja kalau misalnya itu kan baca. Saya dengar. Oh, jadi abang belajarnya berarti abang belajarnya Bible yang sampai Indonesia aja ya, mainnya nggak lebih jauh daripada itu ya? Oh iya, mainnya agak jauh bang, sama kopinya dikentelin jadi lebih enak gitu. Ya saya cuma pengen tanya aja kenapa di Al-Quran itu banyak ayat-ayat yang orangnya sama itu misalnya, tapi ceritanya berbeda gitu. Iya, karena kayak gini bang, definisi nabi itu apa sih bang? Semestinya nabi itu kayak gimana sih? Bukan, kalau nabi itu kan ya udah tahu orang pilihan Tuhan yang diutus untuk suatu inilah, untuk suatu kepentingan lah gitu kan, untuk masyarakat. Ya, jadi utusan Tuhan, orang yang dipilih utusan Tuhan, yang dipilih sama Tuhan, yang karena dia orang yang paling baik untuk umatnya di zamannya, betul nggak bang? Enggak juga sih. Nah, jadi definisi abang nih nabi ini apa coba? Nabi itu hanya pilihan Tuhan aja, walaupun dia punya kekurangan, punya apa kan. Kalau Musa kan juga punya kekurangan, dia kan membunuh orang Mesir itu. Terus ada kan dia juga nggak pandai bicara, Musa itu. Nggak sengaja, ya bukan nggak pandai bicara, stutter agak gagap. Abraham juga kan udah tua, dipilih Tuhan untuk melahirkan Isa. Tapi kita setuju nggak orang-orang terbaik? Iya, mereka ya Abraham itu bapak orang beriman karena imannya dia masih teguh, karena dijanjin anak kan. Oke, berarti kita setuju nabi-nabi ini orang-orang terbaik ya? Ya, ada yang terbaik kayak Yunus kan dia diutus ke Niniwe, tapi kan dia kan menolak panggilan Tuhan, dia menyingkir, akhirnya kena badai masuk ke mulut ikan paus itu kan.
akhirnya dia bertobat dan seterusnya. Enggak, tapi kita bisa setuju nggak Nabi ini orang-orang yang terpilih? Ya, Nabi itu memang orang yang dipilih Tuhan. Nah, kalau abang pertanyaannya kenapa di Al-Quran agak berbeda, karena di Al-Quran meluruskan semuanya, bang. Nabi-nabi itu menurut keimanan umat Muslim, nabi-nabi ini orang yang terpilih, yang terbaik, dan yang terbaik di zamannya untuk umatnya, yang paling bertawakal, yang paling beriman, bukan nabi-nabi yang bejat, yang seperti diceritakan di kitab-kitab suci lain, nabi-nabi yang tidur sama anaknya dan seterusnya. Itu kan kalau Lut itu kan karena dia menolak perintah Tuhan. Perintah Tuhan kan dia suruh pergi kemana itu, terus dia malah dia memilih ke tempat ini gitu kan. Yang saya lupa sih. Enggak gitu ceritanya. Nabi Lot itu ini, bang, Gamorah. Ya, Sodom dan Gomora. Yang dihancurin kotanya, habis itu nggak ada. Dia nggak ngelawan di situ, dia tunduk di situ. Dosa si Lot apa nih sekarang abang mau fitnah? Bukan, dosa Lot kan ada yang bicara katanya Lot meniru anak-anaknya. Diceritakan di kitab yang lain kan Nabi Lot ini dia tidur sama anaknya, incest kan? Iya, memang. Nah, sementara Al-Quran meluruskan Nabi Lut itu dia orang yang beriman. Dia nggak punya aib-aib seperti itu gitu loh. Dia difitnah di kitab sebelumnya. Al-Quran ini meluruskan, bang, meluruskan. Meluruskannya dari mana ya? Ya itu meluruskan fitnah-fitnah terhadap nabi-nabi sebelum Nabi Muhammad. Soalnya kalau di Alkitab Yesus lahir di kandang domba. Kalau di sini lahir di bawah pohon kurma. Nah, Yesus di kandang domba di mana di Bible disebutkan di kandang domba, bang? Di kandang domba. Bisa kasih? Iya, bisa kasih tahu nggak ayatnya, bang? Biar saya buka, bang. Saya pengen tahu nih. Karena saya baca bolak-balik nggak ada di kandang domba. Coba, bang, kasih tahu, bang. Palungan bukan? Enggak, dia bilang kandang domba. Ini kan termasuk penghinaan terhadap Nabi kan, fitnah terhadap Nabi kan, lahir di kandang. Mereka sendiri yang menghina Bang Jibril ya. Itu dia. Memang ini untuk jadi pelajaran buat kita juga ya, 1.500 orang yang mendengar. Kafir-kafir ini sepanjang zaman akan selalu menghinakan dan menistakan nabinya dan Tuhannya. Nah, ini di depan kita nih langsung. Dan mereka nggak sadar mereka menistakan nabi. Ya, kalau kayak gitu saya ingat Cupat Kai itu, dewa dari kayangan. Cupat Kai. Dari zaman Nabi Nuh waktu disuruh buat bahtera. Jawaban kafir-kafir ini, mana Allahmu, mana kuasanya, nggak mampu nggak turun. Lihat nih berhala saya. Mereka bangga dengan berhala mereka. Coba dia turun di pohon kurma, tidak mungkin jadi siluman itu, Pak Kai. Salahkan, sama. Apa namanya? Saya baru tahu, Ustadz. Rupanya kalau babi nggak bisa nengok ke atas, Ustadz. Saya baru tahu tuh. Baru paham. Rupanya kalau babi nggak ada lehernya. Iya, nggak bisa nengok ke atas dia. Nggak bisa mendongak. Iya, takut ingat Saya pikir dia nggak pernah ngedongak, nggak pernah ngeliat ke atas karena malu dia babi, Ustaz. Rupanya. Tapi syairnya tuh hebat, syairnya itu. Dari dulu beginilah cinta, deritanya tiada pernah berakhir gitu. Saya pikir babi nggak pernah ngedongak karena malu bapaknya babi. Bang Peri pernah makan babi nggak, Bang Peri? Pernah dulu cuman. Nih, ada Allahmu kalau Mamat halu di Goa Hiro di si Jonas Ri. Naik Jonas. Typingan kamu Kristen sekali, kasih sekali. Basri kayaknya kabur, Bang Jibril.
Enggak, mungkin belum ketemu aja kali. Yesusnya di kandang domba. Masa udah baca Al-Quran, kitab sendiri belum baca, Bang? Ada. Nah, Lukas di 2 mana itu, ayat Bang? Di mana? 17. Lukas 17 ya. Oke. Ketika mereka melihatnya, mereka memberitahukan apa yang telah dikatakan kepada mereka tentang anak itu, dan semua orang mendengarkannya heran tentang apa yang dikatakan gembala-gembala itu kepada mereka. Di mana kandangnya, Bang? Dilahirkan di kandangnya. Aduh, pusing gitu nih. Kalau ini begini ditanya ayat nih pusing. Ya, aduh. Dia baca Al-Quran lagi tiba-tiba Bible dia nggak tahu nih lahir Tuhannya di mana nih. Aduh, pusing gitu, melintir guys. Aduh, dibandingin sama cepat kayak lagi nih langsung kokong nih. Aduh, gitu pusing. Tata. Kok begitu banget ya pengingat merendahkan ya? Itu selalunya. Abang nyari sampai 2 menit sebelum kiamat nggak menemukan kata itu, lahir di kandang domba nggak ada. Doi melintir guys. Kalau tertulis itu di Lukas, itu bayi itu ditaruh dibungkus lampin, taruh di palungan. Nah baru ada itu. Udah Bang, udah kalau nggak ketemu nggak apa-apa Bang. 괜찮아. Kalau nggak ketemu nggak apa-apa Bang. 괜찮아. 괜찮아요. 괜찮아. Gue lihat di YouTube Bang, musik. Kalau nggak ketemu nggak apa-apa. Bencana oh. Jarang naik live kalau siang-siang takut haus. Wah kalau siang saya nggak berani live, makruh puasa. Bener dah. Aduh melintir gini ditanya kandang sapi. Aduh pusing. Mana ini abang ini aja lah bang, nggak bilang aja nggak ada bang. Benar kata Bang Jibril ya, bahwa Al-Quran itu datang untuk meluruskan, mengembalikan semua kisah-kisah Nabi sebelumnya itu yang cenderung dinistakan. Al-Quran datang memuliakan semua para Nabi. Begitu Bang. Jadi kenapa nggak percaya ke Al-Quran? Kenapa masih stay di situ? Data-data yang nggak enak lo dibaca itu. Miris banget kalau kayak Nabi Lot tadi ya. Setelah Sodom Gomora selesai, Lot semua kedua anaknya menyingkir begitu. Terus kakak pertama itu memberikan minuman untuk memabukkan ayahnya. Kemudian kakaknya begitu-begituan sama bapaknya. Di hari kedua adiknya lagi yang disuruh. Kok gini banget kisahnya gitu loh. Kok gitu banget kisahnya Bang Jibril. Miris loh itu. Ya itu memang udah kodrat ya Bang. Kafir-kafir ini penyembah makhluk ini akan selalu menistakan dan melecehkan Tuhannya. Makanya nanti ada hari di mana hari pembalasan di situ. Iya, Al-Quran datang meluruskan. Ya berimanlah kepada Al-Quran. Anda beriman kepada Al-Quran itu artinya apa? Anda itu menjadi manusia sehat dan berakal. Itu loh Bro Basri. Udah Bro Basri ngomong aja, nggak usah dicari. Kita maklum kok. Lanjut. Iya udah Nanya jadiin aja PR nih. aja Bang. Jadiin PR aja. Mending nanya aja, silakan. Ya, mau saya nanya dulu. Dalam Al-Quran itu surat Yasin ayat 13 sampai 30 itu cerita tentang siapa?
Oke, saya buka ininya ya, saya buka tafsirnya ya Bang ya, biar lebih jelas ya. Mau nggak Bang saya buka tafsirnya? Bang? Abang kok? Begini dia Bang, buka aja katanya. Oke, biar saya buka aja. Kita pakai tafsir yang paling terkenal ya. Izin. Ini halaman berapa nih? 125. Oke. Ini ya Bang ya. Kita pakai tafsir dari Ibnu Katsir ya. Di surat tadi berapa? 156 ya. Surat 19. Nah. Yasin 39 nggak sih? 39 ini 39 36 Yasin 36 ayat 14 nih. Aduh, ngerjain orang nih, tunggu belum sahur gue. Nah nih ini Bang Yasin 13-14, dan buatlah bagi mereka suatu perumpamaan, yaitu penduduk suatu negeri ketika utusan-utusan datang kepada mereka. 13-nya yaitu ketika kami mengutus kepada mereka 2 orang utusan, lalu mereka mendustakan keduanya, kemudian kami kuatkan dengan utusan ketiga, maka ketiga utusan itu berkata, sesungguhnya kami adalah orang-orang yang diutus kepadamu. Kita lihat tafsirnya. Di sini dibilang Ibnu Ishaq meriwayatkan sampai kepada Ibnu Abbas, Ka'ab Albar dan Wahab bin Munahib berkata, yaitu kota Antokia, rajanya dikenal dengan penyembah berhala. Lalu Allah Ta'ala mengutus kepadanya 3 rasul, yaitu Syadik, Syaduk, Syalum. Akan tetapi mereka mendustakan, diriwayatkan dari Buraidah bin Khasib, Ikrah, Qatadah dan Zuhri bahwa itu adalah negeri Antokia. Ini Bang, kalau Abang nanya siapa yang 3 orang itu, ini Syadik, Syaduk, Salum Bang, menurut Ibnu Abbas. Al-Abar. Kalau di tafsir lainnya, kalau di Al-Quran surat Kemenak itu apa? Al-Quran Kemenak itu tafsirnya Yohana dan Bulus ya. Yohana dan Bulus itu, waduh, Abang mainnya jauh juga. Oke, kita buka yang sana ya. Kita buka yang sana. Aduh, dia mainnya jauh juga nih. Aduh, gua iman gua tergoncang nih. Aduh, nih. Nih kita kesini ya. Ini tafsirnya. Jadi yang apa namanya Kemenak itu ngambil dari sini. Ini kita langsung ke ntar ya ke ini wama ini. Bentar saya baca dulu. Di dua tangan ini, 2 tangan ribet. Ntar ya saya baca dulu. Nih. Nah, ini ya. Ini saya translate aja deh. Abang juga nggak akan ini. Saya translate aja nih ya. Translate to Indonesia. WD. Keren ya. Nah, mereka contoh pendusta nih, akan tetapi 3 utusan yang disebutkan dalam Al-Quran itu diutus kepada penduduk Antokia dahulu kala, dan mereka mengingkarinya dan Allah menghancurkan mereka. Maka itu dihuni setelahnya masa Kristus, mereka percaya kepada utusannya, kepada tidak menghalangi, dan Tuhan tahu yang terbaik. Adapun pendapat mengatakan bahwa kisah yang disebut dalam Al-Quran ini adalah kisah para sahabat Isa. Maka pendapat tersebut, ini apa Bang? Artinya Bang? Doif Bang, kalau yang itu doif, makanya sampai nggak masuk nih Bang, sampai nggak masuk ke apa namanya Ibnu Katsir yang apa bukunya, kitabnya. Kalau di Alkitab ada itu kisah para rasul 13, tapi nggak dimusnahin kotanya kok. Nah berarti Itu beda dong, berarti cocok dong sama ini. Hah? Berarti cocok dong sama ini. Ya, kalau yang ini kan kotanya nggak dihancurin. Kalau ini kan kotanya dihancurin. Berarti nggak sama Paulus, ya nggak? Kan yang Abang ceritanya nggak dihancurin, yang ini dihancurin Bang. Iya. Berarti nggak sama ya? Iya, nggak sama. Mantap. Gimana itu Jadi Bang? kalau
umat Anda masuk surga itu gimana caranya? Apa? Gimana? Bagaimana caranya orang Muslim itu masuk surga? Syahadat bang, syahadat satu, udah pasti masuk surga bang, udah pasti. Rasulullah pernah bersabda, semua umatku akan masuk surga kecuali yang tidak mau. Yang nggak boleh itu bang, satu dosa yang nggak diampunin itu menyekutukan Tuhan bang. Abang paham nggak menyekutukan Tuhan? Ya saya paham. Nah, mentigakan Tuhan tuh nggak boleh. Jadi kalau saya pikir Jibril yang nganter wahyu juga Tuhan, Israel yang nyambut nyawa juga Tuhan, nah itu nggak boleh bang, itu nggak diampunin. Musik tuh, syirik tuh, nggak boleh tuh bang, begitu. Kalau malaikat nggak mau disembah, di dalam Alkitab nggak ada malaikat yang mau disembah. Kalau di Al-Quran, kalau di Islam bang, malaikat itu diciptakan bang dari cahaya. Nah kalau di kitab abang, malaikat emang diciptain bang? Diciptakan lah. Di mana itu ayatnya? Ada di bagian-bagian Katolik itu ada. saya udah baca bolak-balik bang. Ini sama kayak kandang domba tadi bang. Saya cari-cari abang nggak bakal ketemu nih. Nggak ada bang, nggak ada penciptaan malaikat. Malaikat itu kan udah ada sebelum dunia ini ada, udah ada. Nah, berarti malaikat juga bisa bilang dong dia alfa dan omega. Iblis juga bisa bilang dong dia alfa dan omega dong abangku. Nggak begitu bang? Nah, lu kenapa nggak bisa? Kan nggak ada awal dan nggak ada akhir si itu. Siapa namanya? Iblis. Ada awalnya. Iblis kan ada di mana? awalnya. Di mana? Ya dia kan diciptakan menurut cermin Tuhan. Nah lu, berarti Tuhannya iblis juga dong, cerminan Tuhan. Wah, bang jangan gitu dong bang. Iblis kan diciptakan itu menjadi malaikat pertamanya. Habis itu jadi jahat. Nah, bukan jadi jahat, dia kan menentang Tuhan. Dia menyombongkan diri, dia ingin menjadi Tuhan. Karena itu dia membawa sepertiga malaikat untuk membawa kepada Allah. Dan iya kan dia kan cerminan Tuhan bang. Iya. Berarti Tuhannya pemberontak juga dong? Bukan, maksudnya bukan itu. Nah, jadi dia itu dibentuk menurut pantulan Tuhan itu. Kalau manusia. Iya, habis itu dia nggak berontak. Nah, habis itu dia nggak berontak. Dia kan merasa sombong karena dia itu. Wah, berarti Tuhannya sombong dong? Kan dia cerminan Tuhan. Enggak, dia merasa itu bahwa dia malaikat yang paling indah, yang paling berhikmat, sehingga dia berpikir bahwa tahta Allah itu seharusnya manusia itu semua malaikat itu menyembah dia. Jadi dia memberontak. Nggak, udah gini deh bang, iya daripada kita pusing ya kan ngomongin setan kan, dia nggak ada juga di sini. Ini apa namanya? Yang gampang-gampang aja deh bang. Kita bisa membedakan antara agama pagan dan agama samawi. Agama samawi itu agama yang Tuhannya satu, menciptakan segalanya. Iya. Sementara agama pagan, agama Zeus, Mitra, kalau kita nyembah Zeus nanti ada Hades, kalau kita nyembah Brahmana nanti ada Shiva, kalau kita menyembah ya pokoknya gitulah dewa-dewa lah, abang tahu kan? Nah, kalau sekarang saya tanya Tuhan abang menciptakan kejahatan nggak bang? Tidak. Nah, berarti abang nggak samawi dong. Ada kuasa di luar kuasa Tuhan abang yang menciptakan di luar ciptaan Tuhan abang. Berarti selain Tuhan abang nggak maha kuasa, nggak maha pencipta, itu gimana nih bang? Ini abang, kejahatan saya bingung nih. Kejahatan itu kan lahir kan dari Adam dan Hawa memakan buah itu dan juga dari iblis. Siapa yang nyiptain? Ya mereka, hasil perbuatan mereka. Bang, abang kita bedain dulu deh bang, menciptakan dan membuat. Abang paham nggak bedanya menciptakan dan membuat? Iya. Menciptakan itu dari yang nggak ada jadi ada. Membuat itu udah ada bahan bakunya bang. Kalau saya buat anak, itu dari sel telur sama sperm. Saya buat komputer, ada motherboard, ada listrik, ada mouse, ada keyboard, itu membuat bang. Saya membuat, bukan menciptakan. Kalau menciptakan itu dari yang nggak ada jadi ada. Iya. Nah, pertanyaannya, Tuhan abang menciptakan kejahatan nggak? Tidak lah.
Tidak, Tuhan tidak menciptakan kejahatan. Kejahatan Jadi siapa yang menciptakan kejahatan, Bang? dari dirinya, diri sendiri, dari diri manusia itu sendiri. Jadi manusia pencipta juga? Ya iya, manusia juga kan pencipta. Oh, berarti Tuhan Abang nggak maha pencipta ya? Dia malah menciptakan yang dari tidak ada menjadi ada. Sedangkan manusia kan menciptakan dari yang ada. Nah, itu Dari yang ada. itu doktrin dewa-dewa, Bang. Kalau saya buka original teks Abang dari ini, saya buka aja ya. Ya. Saya buka original teks Abang. Izin Ustadku, habis ini saya turun. Ini, waduh masih loading. Aduh lama banget nih lagi loadingnya nih. Aduh nih internet. Itu dia. Aduh. Nah, ini Bang. Saya buka dari Sefaria. Ini kitab sucinya orang Yahudi di Isaiah 457. Nah, di sini ini original teksnya Bang ya. Saya translate nih Bang. Aku membentuk terang dan menciptakan kegelapan. Aku menciptakan perdamaian dan apa nih Bang? Menciptakan kejahatan. Nah, akulah Tuhan yang melakukan semua ini. Bukan cuma menciptakan, tapi dia juga melakukan semua ini. Ini Tuhannya Nabi Yesaya. Itu menciptakan kejahatan Bang. Ini Tuhan yang monoteis Bang. Ini Tuhannya satu, maha pencipta. Bukan ajaran dewa-dewa. Nah, Abang pemahaman dewa-dewa ini dapat dari mana nih Bang? Dewa. Ya itu Tuhan Abang nggak menciptakan kejahatan? Kejahatan itu kan datangnya dari diri manusia itu sendiri. Kalau menurut manusia, karena pikiran manusia, hati manusia sendiri. Tuhan tidak pernah. Itu siapa yang nyiptain? Yang diciptainnya kita, iblis dan kita, biasanya manusia. Manusia yang dipengaruhi. Enggak, abang paham nggak sih? Iya, di Yesaya, Isaiah 45 nomor 7, agama-agama monoteis Bang, Tuhannya maha pencipta, dia menciptakan segalanya. Sama seperti di Al-Quran, Allah Subhanahu wa Ta'ala menceritakan bahwa dia menciptakan segala-galanya itu berpasang-pasangan. Jadi kalau dia menciptakan kanan, dia menciptakan kiri juga. Dia menciptakan atas, dia menciptakan bawah juga. Dia menciptakan baik, dia menciptakan buruk juga. Dia menciptakan kekayaan, dia menciptakan bercukupan juga. Tuhan itu maha pencipta Bang, menciptakan segalanya. Itu Tuhan yang monoteis Bang. Berbeda dengan ajaran-ajaran dewa-dewa. Kalau ajaran dewa-dewa, Abang menyembah Brahmana, nanti ada Siva, penghancurnya. Nah ini sepertinya Abang, ajaran Abang, Tuhan Abang menciptakan kebaikan doang, habis itu nanti ada Lucifer, itu menciptakan kejahatan. Itu bukan monoteis Bang, itu politeis. Abang baca 2 kitab loh tadi. Abang pas naik abang cerita loh. Abang baca Bible, habis itu abang baca Al-Quran. Abang mestinya tahu loh. Yang mana yang ajaran politeis, yang mana yang monoteis. Cuma masalah ajaran politeis, monoteis itu ya, itu sih bisa dinilai semuanya juga bisa. Nah masalahnya Abraham ini bapak agama monoteis Bang. Abrahamik. Ya, memang Islam Abrahamik itu monoteis. Ya, memang Islam ada sangkutannya dengan Abraham. Ibrahim itu bapaknya Nabi Ismail alaihissalam. Ismail itu kakek moyangnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kapan Ismail itu jadi nenek moyangnya Nabi? Ismail itu punya anak namanya Haidir, habis itu turun ke Aram, ke Adwa, ke Wazi, ke Sami, ke Zarih, ke Nanith, ke Muksar, ke Ailham, ke Afnad, ke Aisar, ke Dasna, ke Aid, ke Akbar, ke Ubaid, ke Nahis, ke Yadraf, ya ke Bidha, ke Haza, Nasyid, Awam, Obay, Kamwal, Bus, As, Salaman, Humaisi, Adnan, Ma'at, Nizar, Mudar, Elias, Khuzaiman, Kinan, Malik, Fahar, Galib, Loi, Ka'ab, Murah, Kilab, Kusai, Abdul Munaf, Hashim, Abdul Muttalib, Abdullah ke Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Karena Nabi Muhammad itu lahir setelah 4 tahun ayahnya meninggal. Di mana tuh datanya itu Bang? Ada itu di ini. Hadis-hadis itu ada.
Kalau saya bilang abang sekarang anak lonte, kalau saya nggak bisa tunjukin buktinya, apa tuh namanya bang? Fitnah bukan? Fitnah. Nah, abang kalau nggak bisa buktiin datanya, abang fitnah nggak? Ya udah saya cari dulu ya. Ya, Saya nggak boleh. siap sih soalnya tadi. Maha benar Allah dengan segala firman ya guys. Aduh, nih kafir ini bikin fitnah aja kerjaan ini. Aduh, pusing gitu. Capek banget ngadepin ini penyembah makhluk nih. Makanya bang, sebelum bicara dipikirin dulu. Baik, bertanya jangan berpendapat. Anda bisa bertanya sampai subuh kok, tapi jangan berpendapat. Kalau berpendapat harus dibuktikan, kalau enggak kan fitnah namanya. Ah, fitnah apa fitnah sih? Nih gue siapin aja bukunya bentar. Ya, kalau sampai dikeluarin datanya, data ini lebih valid. Disiapin datanya, masih mau ke data besok. Kami itu muslim kalau diskusi kagak pernah berpendapat kalau tidak ada data loh, apalagi menyangkut yang ada di Bible. Nggak berani kami bang, nggak berani kami mengada-ngada itu loh. Bang, muncul lagi dong bang, jangan. Kami maafkan kok kalau abang minta maaf. Oh ya maaf, nggak ada. Ya udah lanjut. Ayo bang, nongol lagi. Bang, jangan tidur di bangunan. Bang, jangan tidur di bangunan. Ya, silakan bangun, Bang. Ya. Iya. Terus data Anda bilang Kristen kafir itu dari mana? Kafir itu artinya kufur. Kufur kafir itu secara definisi itu orang yang tidak percaya terhadap Allah Subhanahu wa taala dan Rasulnya. Itu menurut KBBI. Abang percaya Allah dan Rasulnya? Enggak lah. Nah, berarti abang? Kalau kafir itu bukan seperti itu kalau dalam Kristen. Nah, itu abang pakai definisi apa nih? Definisi kafir. Karena kita kan pakai kamus ya bang ya? Kita kan pakai kamus ya? Nih, kalau saya buka nih. Ini dari Kamus Besar Bahasa Indonesia KBBI. Kafir, orang yang tidak percaya kepada Allah dan Rasulnya. Abang pakai kamus apa nih kafir? Kamus saya LAI, kafir itu katanya bodoh, idiot. Kata terjemahan LAI. Udah pinjam istilah dari Al-Quran, disalahartikan. Kau pula konsumsi. Akhirnya kau yang merana bro. Udahlah, jangan pinjam istilah Al-Quran, baru kau salah gunakan, baru kau yang menderita. Gitu, karena nggak ada kata kafir di dalam Bible. LAI lo menerjemahin kafir itu orang bodoh. Ini saya takut Ustadz saya ketiduran aja udah. Ustadz, monitor Ustadz. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Bang Jibril, kejar yang dibilangnya tadi. Dulu banyak ditambah dulu Bang Ardiansyah. Iya, yang Rasulullah Kan lahir. dia bilang Nabi Muhammad tadi. Iya. Kejar lagi. Kita kejar di situ. Iya, tanya sisilah Paulus sama dia. Siap abangku. Terima kasih supportnya bang. Sukron. Ya, saya turun Izin dulu, turunin Bang. ya bang ya. Ya. Siap. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.
Basri Liau. Sambil menunggu Ustadz Tata. Ya, tidur. Siapa sih yang kafir itu Ustadz? Hah? Siapa yang kafir? Yang kafir? Ya. Ya, yang menolak Nabi ya kafir. Di zamannya siapa? Di zamannya Nabi Muhammad. Sekarang. Ya, sama aja. Mulai dari pokoknya setelah Rasulullah diutus tidak mau menerima ya kafir namanya, menolak, menutupi, mengingkari. Nah, intinya Enggak, nggak percaya lah gitu. Ini nama Bang Basri aslinya Basri Sampurna ya? Bukan. Oh bukan. Siap. Gudang garam. Jadi kata kafir itu bukan bahasa kasar ya Ustaz ya, bukan ya? Yang enggak sebenarnya, pokoknya kebalikannya beriman. Orang yang percaya kan beriman, orang yang tidak percaya kafir namanya. Gitu doang intinya. Enggak ada maksud menyindir-nyindir, ini hanya bersifat memberikan edukasi ya Ustaz ya. Iya, orang bangga. Orang dikatakan kafir bangga dulu itu mereka itu. Bukan bangga ya, tidak masalah. Oh, memang mereka benar-benar menolak kok. Tapi di zaman sekarang kenapa marah ya? Ya karena Bibelnya itu diartikan beda maknanya. Orang yang tidak mengenal Tuhan katanya. Oh berarti dia sendiri yang membuat masalah, baru dia yang menderita gitu tadi ya? Ya dibuat-buat sendiri. Ya senjata makan Tuhan. Jadi buat sendiri, sakit sendiri, menderita sendiri. Astagfirullahaladzim. Basri. Fitnahnya apa sih kepada Nabi? Saya nggak dengar loh. Apa tadi fitnahnya? Ngomong apa tadi dia? Dia bilang bapaknya Rasulullah 4 tahun meninggal baru Rasulullah lahir. Jadi kurang lebih Rasulullah itu anak. Enggak, itu salah paham Hamzah itu loh. Hamzah dengan Rasulullah kan pamannya itu kan hampir sama kan anunya lahir. Iya makanya saya minta datanya dia dari mana. Oh, keterangan salah dipakai. Ya bunuh diri. Ketemu datanya itu kalau dari si CP, dari luar negeri, Islamophobia itu ketemu itu datanya, ada itu. Ya tadi dia nanya sanatnya Rasulullah ini sampai sanatnya apa ibundanya juga ada gitu. Ya sampai ke Nabi Adam lengkap. Mbak Sri, Ya, gimana? Kabarmu bro? Sehat? ngantuk doang bang. Enggak, tadi bilang Rasulullah bapaknya meninggal 4 tahun sebelum dia dilahirkan, di mana Bang sumber? Sumbernya dari Christian Chris. Iya, di mana itu? Coba bisa tunjukin nggak? Ada di videonya di YouTube, cari. Nah gue bilang juga apa? Pasti dari CP. Kalau nggak dari Sofiatul Al-Hayat. Gitu. Yang kayak gitu abang percaya bang? Ya jelas percaya bang. Oh, kalau ini bang, kalau saya bisa tunjukin nih sebentar ya. Ini gurunya apa namanya? Gurunya mereka loh. Bentar ya. Ini gurunya, ini guru besar mereka loh. Nih, siapa namanya Goldian? Saya langsung connect ke handphone. Nih, Bang. Abang tahu ini siapa nggak? Mulai kapan kata Allah? Abang tahu nih siapa? Ya. Siapa? Bambang Nur Sendok. Bambang Nur Sendok.
Bambang Narseno, asik, keren. Ini kita dengerin ya, dia ngomong apa ya? Allah dipakai dalam konteks Indonesia lah ini dulu. Tapi kalau ngomong tentang Islam atau Kristen di Timur Tengah itu kan Allah atau Allah ya. Tapi itu dipakai setelah munculnya pengaruh Arab Islam ke Indonesia. Ya sekalipun kata Allah itu dipakai di lingkungan orang-orang Kristen. Kata Allah itu dia bilang dipakai di lingkungan orang-orang Kristen. Juga sebelum zaman Islam. Sebelum zaman Islam. Seperti misalnya Prasasti Zabat tahun 512. Zabat tahun 512 Ya, zaman Islam. dia bilang di Prasasti Zabat orang Kristen udah pakai kata Allah ya. Ini sekarang saya ambil dari The Catholic Counter Reformations. Ini The Inscriptions of Saint Sargis Basilica in Zabat tahun 512. Ini yang persis yang dia bilang ya. Orang Kristen juga sebelum zaman Islam. Seperti misalnya Prasasti Zabat tahun 512. Zabat 512. Ini begitu saya buka, Bang. Ini tulisannya ilah, Bang. Ilah, bukan Allah. Ilah. Nih, with the help of God. Ilah.